Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandriadi, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Bayung Lincir. Saya adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya, PPG Daljak, kategori 1 gelombang kedua, yang hari ini akan melaksanakan ujian kinerja UKIN PPL. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 yang terlihat di harian Kompas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik hari ini. Baik, untuk mengawali kita pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita belajar pada siang hari ini dapat dipermudahkan untuk fokus belajarnya, konsentrasinya bisa lebih baik lagi. Silakan Adrian dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apakah ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Hadir semua. Ya, betul. Alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Masih semangat untuk belajar pada siang hari ini? Masih. Baik, untuk penyemangat kita karena cuaca sudah mulai panas ya. Salam kimia. Reaksi kiri, reaksi kanan, kembali bereaksi. Sekarang saya minta Anda duduk ya, duduk tegak ya. Silakan duduk tegak. Kemudian menjaga matanya sedikit ya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan, sambil pikirkan adalah bahwa Anda harus belajar hari ini dengan benar dan Anda akan fokus belajar kimia pada siang hari ini. Sekarang lanjutkan untuk memberi penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Materi pada siang hari ini kita adalah fenomena alam tentang penurunan titik beku. Nah, sebelum kita belajar ke fenomena alam tentang penurunan titik beku, Pak ingatkan kembali materi kita sebelumnya di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang molaritas, tentang pelarut, tentang larutan. Nah, itu harus ada kembali ya. Kalau Anda lupa, Anda bisa membuka kembali materi-materi yang sebelumnya. Kenapa Pak katakan demikian? Karena materi-materi yang sebelumnya itu erat hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini ya. Paham semuanya? Tentang materi penurunan titik beku ini manfaatnya di rumah ya. Di kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat bagaimana fenomena alam yang ada di rumah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu meyakini kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Siswa diharapkan mampu menganalisis pengaruh zat terlarut di dalam penurunan titik beku. Melalui praktikum percobaan sederhana, siswa terampil dalam penggunaan alat-alat laboratorium serta terampil dalam menganalisis, menyimpulkan. Sebelum kita ke materi tentang penurunan titik beku, ya, Mas juga sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, Anda untuk membuka atau membaca-baca materi tentang penurunan titik beku. Nah, sekarang Pak tanya dulu, kira-kira di antara kalian ini ada yang tahu nggak? Kira-kira di rumah itu yang sering Anda jumpai apa? Kenangan ya. Apa yang bisa yang sering Anda jumpai tentang produk tentang penurunan titik beku? Batu es. Apalagi? Ada yang tahu? Yang sering Anda jumpai? Es krim. Ya. Oke. Nah, itu adalah suatu hal yang Anda sampaikan tadi yang berhubungan dengan penurunan titik beku. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu titik beku? Ada yang tahu? Ya, silakan. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Oke. Lagi yang lain? Bagus. Dan apa yang kalian sampaikan ini
kita akan bahas melalui tayangan-tayangan video nanti ya. Kemudian nanti kita akan membahasnya lebih lanjut dengan praktikum sederhana tentang penurunan titik beku. Nanti Bapak akan tampilkan video pembelajaran, video tentang fenomena alam tentang penurunan titik beku. Nah, tugas Anda nanti Anda buka RKPD Anda ya. RKPD-nya Anda buka, nanti di situ ada beberapa perintah ya tentang tugas-tugas yang akan Anda kerjakan itu di sana. Nah, setelah Anda mengamati video tentang fenomena alam penurunan titik beku bersama kelompok kalian, ya bersama kelompok kalian nanti Anda diskusikan permasalahan apa yang Anda temukan setelah Anda mengamati, melihat, menonton video tersebut. Ya, tuliskan permasalahan Anda itu di RKPD nanti. Nah, setelah Anda temukan permasalahan di dalam video tersebut, ya, Anda diskusi bersama kelompok teman-teman Anda, ya, untuk menjawab pertanyaan yang Anda temukan tadi. Ya, silakan Anda searching, Anda buka internet, Anda buka di modul kita, Anda buka di buku-buku, ya, untuk menemukan jawaban dari permasalahan Anda itu nanti. Setelah itu, kita akan melakukan praktikum sederhana. Nah, praktikum yang akan kita lakukan adalah pembuatan es krim, ya, secara sederhana, ya. Nah, nanti di LKPD itu sudah ada lembar kerja, prosedur percobaannya Anda baca nanti ya. Setelah Anda baca prosedurnya, kemudian Anda kerjakan secara berkelompok. Oke, paham untuk kegiatan kita pada siang hari ini? Nah, setelah praktikum kita selesai, hasilnya dari praktikum Anda itu ya sudah Anda amati, Anda temukan permasalahan di dalam praktikum, Anda cari jawabannya dan Anda simpulkan. Nah, nanti setelah itu Anda presentasikan hasil praktikum Anda itu nanti. Nanti di sana teman-teman Anda akan menanggapi dari hasil pengamatan Anda dan praktikum Anda di kegiatan kita pada siang hari ini. Paham semuanya? Oke, kalau paham, kita laksanakan kegiatan kita. Sebelum itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita seperti biasa kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan Anda keluarkan handphonenya. Sekarang coba lihat di link yang sudah Bapak bagikan di grup ya. Silakan dibuka linknya. Kita ada beberapa soal untuk pretest kita. Silakan Anda kerjakan, beri waktu. Mulai dari sekarang. Baca kembali soalnya ya di dalam link itu, akan isikan pokok Anda. Jawab apa yang kamu ketahui tentang materi kita pada siang hari ini. Sudah ya. Oke, kalau sudah baik anak-anak, sekarang Anda sudah Pak kelompokkan, Anda sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kita akan mengamati video dari fenomena alam tentang penurunan titik beku. Silakan Anda amati video tayangan berikut ini. Silakan Anda temukan permasalahannya, silakan Anda diskusikan bersama teman-teman Anda, silakan Anda tulis KKPD-nya di dalam Hai guys, pada pertengahan tahun 2022 di Indonesia dihebohkan dengan sebuah fenomena langka di mana ada sebuah desa yang membeku gara-gara cuaca dingin yang ekstrem guys. Desa tersebut adalah Desa Dieng yang berada di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu Desa Dieng dilanda cuaca yang sangat dingin sehingga membuat beberapa benda membeku dan terselimuti es, mulai dari batu candi, rumput, dan berbagai benda lain. Dieng, membeku lagi. Ini apa ini? Jadi es ini apa? Ini jadi keras ini. Dan fenomena membeku di Desa Dieng ini sebenarnya sering terjadi ketika di Desa Dieng berada di suhu tertinginnya guys.
Hal itu karena desa Dieng sendiri merupakan sebuah desa yang berada di dataran tinggi yang mempunyai suhu tergolong sangat dingin. Kebiasaan orang Hungaria atau orang-orang di negara 4 musim untuk mengurangi salju menyebarkan garam di jalan, dan garam itu fungsinya untuk mencairkan salju. Coba, ini ada salju di pagar kita. Saya tambahin sedikit garam biar kelihatan. Warnanya beda ya guys, karena garamnya agak pink, saljunya putih banget. Iya, di sini udah bener-bener nggak ada salju ini, cuma di sini aja masih ada sedikit salju campur garam. Anda menyaksikan, mengamati tentang penayangan video fenomena alam tentang penurunan titik beku. Nah sekarang silakan Anda berdiskusi bersama teman-teman Anda, berkelompok. Anda menemukan permasalahan yang sudah Anda diskusikan di dalam rekan diri Anda. Silakan Anda diskusikan bersama teman-teman Anda berkelompok, ya. Kemudian silakan Anda berbagi tugas. Yang satu mencari di internet, yang satu lagi di buku, di modul dan lain sebagainya. Silakan diskusikan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang Anda temui di dalam penayangan video tersebut. Silakan dikerjakan, Pak, kasih waktu beberapa menit. Ya, terus kita lanjutkan ke presentasi yang berikutnya. Silakan Anda bekerja. Diskusi, berbagi tugas bersama teman-temannya, ada yang mencari di internet, di buku maupun di modul, ya. Baik, diskusi Anda sudah selesai ya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan yang kedua, yaitu kita akan melaksanakan praktikum sederhana tentang bagaimana proses pembuatan es krim. Ya. Nah di sana itu ada alat dan bahan, silakan nanti diambil di sana alat dan bahannya. Dan kemudian Anda buka RPPD-nya itu, di sana ada prosedur kerjanya, Anda baca terlebih dahulu alat-alat apa saja yang akan digunakan, kemudian bahan-bahannya apa saja, silakan dibaca dulu, kemudian silakan Anda bekerja sama bersama kelompok Anda berbagi tugas tentang praktikum sederhana ini. Silakan Anda kerja. Sebelum Anda kerja, silakan pakaian nomornya dipakai. Silakan Anda bekerja. Perhatikan ini, kalau dia sudah belum mengukur, kalau baterai esnya kurang atau udaranya bersama dengan ya.
garam ya. Garam sama Pak. Praktikumnya sudah selesai, kalau depannya terus dilakukan kembali. Sekarang Pak kasih waktu Anda untuk menuliskan hasil pengamatan praktikumnya yang sudah Anda lakukan tadi. Silakan ditulis dulu pengamatannya, kemudian apa yang Anda amati di dalam kegiatan tersebut, apa yang jadi permasalahan Anda, silakan Anda simpulkan dari hasil praktikumnya. Nah, setelah itu nanti kita akan presentasi satu persatu setiap kelompok. Silakan saya kasih waktu dulu Anda untuk berdiskusi bersama teman-teman. Silakan. Kawan-kawan, silakan tanyakan. Ada yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Sudah? Sudah, silakan kelompok satu untuk mempresentasikan di depan kelas. Silakan. Yang lain silakan ditanggapi hasil dari pengamatan kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Hasil percobaan, adonan es krim membeku setelah perasan atau keluar benih. Proses penguncangan pada wadah yang berisi larutan air garam, es krim yang terbentuk bertekstur lembut. Dan es krim dalam plastik yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses penguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es krim, yakni lebih kecil sama dengan -3 derajat Celcius. Untuk mendapat suhu tersebut, perlu ditambah garam atau zat terlarut lainnya. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas. Larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim, sehingga es krim memadat. Penguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang beku memiliki tekstur lembut. Penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurunan titik beku. Sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air dan garam. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Ya, silakan saya tanya jawab. Baiklah, sesi tanya jawab saya buka kepada kelompok yang bertanya. Dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan berdiri. Silakan. Ya, silakan. Berdiri.
silakan. Lanjut pertanyaan. Ya, boleh. Pertanyaan saya, bagaimana hubungan penurunan titik beku larutan dengan penambahan garam? Bagaimana hubungan Penurunan titik beku dengan penambahan garam. dengan adanya penambahan garam? Nah, tadi kita pakai beku untuk pakai garam, ya. Nah, itu penurunnya hubungannya penurunan kok bisa ditambah garam kayak begitu. Hubungannya garam kok. Garam berfungsi sebagai zat yang menurunkan titik beku es batu sehingga es batu tidak cepat mencair. Karena apabila tidak ada penambahan garam pada es batu, suhu es batu akan lebih tinggi dari 0 derajat Celcius. Pada saat es batu berubah menjadi liquid, pada percobaan ini pula kita dapat mengetahuinya. Yang kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok berikutnya. Sudah siap? Silakan. Mau mana? Siap? Sudah siap? Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Sudah siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan mempresentasikan hasil analisis tadi yang telah dilakukan. Jadi yang pertama, bagaimana susu bisa membeku dalam es batu dan garam. Jadi es bisa cepat membeku dan membentuk kristal. Jika tidak diberi garam, es tidak akan membeku. Bongkahan es batu justru mencair karena udara panas di sekelilingnya. Sebab garam memiliki sifat hidrofilik yang mampu mengikat molekul air sehingga dapat membentuk es krim menjadi susu. Pengaruh pemberian garam terhadap pembuatan es krim yaitu untuk menurunkan titik bekunya. Jadi es krim bisa cepat membeku dan membentuk kristal es. Jika tidak diberi garam, es krim tidak akan membeku. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 3 ya. Oke, ada yang tanyakan untuk silakan. Kalau ada yang tanyakan, silakan. Apa fungsi garam dalam praktikum pembuatan es krim? Ya, oke. Ya, pertanyaannya kenapa sih dikasih garam gitu dalam percobaan tadi? Oke, silakan ada jawab. Karena garam berfungsi menurunkan suhu es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim sehingga adonan es krim dapat membeku. Kelompok berikutnya, apa lagi? Mana ya? Oke, silakan. Silakan buka untuk diskusinya. Presentasinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil analisis kami. Materi akan dibacakan oleh Adelina Mbak Rara. Zahra Setriani. Pada saat pembuatan es krim ini, pada wadah yang pertama yang berisi larutan susu yang menjadi es krim, itu yang awalnya cair menjadi mengkristal atau membeku. Kemudian pada wadah yang kedua yang berisi es batu dan garam, es batu tersebut mencair karena menyerap panas dari sekelilingnya. Kemudian terdapat sifat garam yaitu hidrofilik. Kemudian akan dijelaskan oleh Dewi Asia. Ya, di situ ada apa fungsi garam di dalam batu es. Nah, fungsi dalam batu es untuk pembuatan es krim sendiri itu adalah adonan es krim bisa lebih cepat membeku dan membentuk kristal es, sehingga proses pembentukan es krim akan lebih cepat dilakukan. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Adelina. Jadi kesimpulan atau tujuan menambahkan garam ke es batu ialah untuk menurunkan titik bekunya. Jadi es krim bisa cepat membeku dan membentuk kristal es. Itu presentasi dari kelompok 4. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya. Silakan berdiri. Pertanyaannya, mengapa titik beku es menjadi menurun setelah ditambah garam? Kenapa titik beku es menurun setelah ditambah
Sekian presentasi kelompok kami. Baik, tadi sudah kita lihat semua kelompok sudah tampil ke depan mempresentasikan hasil dari pengamatan praktikumnya dan videonya, ya sudah dipresentasikan dan juga tadi ada yang berdiskusi dari kelompok lain yang bertanya, semuanya sudah dijawab. Nah sekarang Pak bahas bersama kalian bagaimana tentang penayangan video dan hasil dari praktikum yang Anda praktikkan tadi, ya. Nah, yang pertama tadi kita melihat penayangan dari video, ya kan? Nah, sekarang tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian tentang hubungan garam dan batu es itu. Nah, di daerah video tadi kan ada pembersihan salju di negara-negara Eropa musim dingin. Mereka menebar garam di sepanjang jalan mereka supaya apa? Supaya saljunya mencair. Ya, kemudian juga kita praktikum tadi, ya sudah secara sederhana saja yang saya tampilkan kepada Anda. Kita menggunakan kantong plastik, kemudian dikasih garam, esnya, kemudian ada susu, ya yang dimasukkan ke dalam kantong plastik yang lain, kemudian kita masukkan, kita aduk-aduk, ya. Nah, susu tiba-tiba membeku, ya kan? Membeku, membentuk yang namanya es krim. Dan tadi juga sudah Anda coba cicipi, ya rasanya enak sekali. Ya, saya tidak mencobanya tadi, ya. Kemudian, oke. Teksturnya lembut katanya tadi, ya. Teksturnya lembut, enak esnya. Nah, itu tadi tidak berselang lama, itu langsung membeku dia. Tadi juga ada yang mencoba tidak menggunakan garam. Nah, terlihat perbedaannya. Ada yang menggunakan garam dan ada juga yang tidak menggunakan garam. Nah, yang menggunakan garam nanti membekunya lebih cepat, ya kan? Dan itu membeku. Nah, sedangkan ada yang tidak menggunakan garam, itu es-nya tidak membeku, ya, tidak membeku. Kenapa? Karena dia tidak ada yang menurunkan titik bekunya. Ya. Nah, kalau ada tidak menggunakan garam, sehingga panas atau energi pada susu diserap oleh batu es, sehingga batu es akan mencair, lebih cepat mencair, ya. Sehingga dia tidak dapat membekukan dari susu tersebut. Nah, itu perbedaannya, ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang ada yang Anda tanyakan tentang materi kita penurunan titik beku. Anda tanyakan? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Pak simpulkan dari hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, sekarang Anda lihat di situ, titik beku itu adalah suhu dan tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat yang cair menjadi padat. Ya. Jadi seperti yang tadi, dari susu yang cair menjadi es krim, menjadi padatan. Nah, itu yang namanya beku. Ya, penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku dari larutan itu sendiri. Nah, misalnya pelarut kita misalnya air, misalnya kan es tuh. Larutnya. Kemudian titik beku larutan kita apa? Larutan susu. Nah, titik beku larutan susu dengan batu es itu titik bekunya mereka berapa, ya? Kalau air kan 0. Nah, itu susu berapa? Nah, itu diselisihkan. Nanti hasil dari selisih keduanya itulah yang dinamakan penurunan titik beku. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya tentang perhitungan penurunan titik beku. Oke. Dasar-dasar itu yang perlu Pak simpulkan pada pertemuan kita pada siang hari ini, ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ya, kalau semuanya sudah paham, sekarang kita akan melakukan podcast. Silakan Anda buka kembali handphone Anda. Silakan kita akan melakukan podcastnya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, silakan Anda buka kembali link yang tadi, ya. Silakan Anda buka kembali link sudah Bapak berikan di grup tadi. Silakan Anda kerjakan. Di sana ada beberapa soal podcast yang harus Anda selesaikan. Silakan Anda selesaikan dengan penurunan titik beku, ya.
Sudah semuanya? Sudah dikerjakan? Sudah ya? Selesai sudah melakukan prosesnya. Sekarang Pak beri penghargaan kepada kelompok terbaik yang sudah mempresentasikan, sudah mengamati hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Kelompok terbaik itu jatuh pada kelompok apa ya? Satu. Berikutnya saya kasih bunga. Oke, selanjutnya ya kelompok yang lain juga sudah bagus ya, sudah baik semuanya. Mudah-mudahan nanti semuanya menjadi kelompok yang baik. Amin. Selanjutnya ya. Selesai kita materi pada siang hari ini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang perhitungan. Ya, kita akan mulai menghitung di pertemuan berikutnya tentang perhitungan dari sifat koligatif larutan. Ya, oke. Nanti Anda sebelum kita belajar, misalnya di pertemuan hari berikutnya, silakan Anda buka dulu, ya, mencari informasi. Oke ya. Nah, saya rasa cukup itu saja sampai di sini. Ya, yang perlu Pak sampaikan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan apa yang ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini ya diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Silakan Air ya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selesai kita berdoa pada siang hari ini ya. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia. Reaksi